Baik, kita lanjut ke kitab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18 kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru masbuqun lil qiyami ba'da salamaihi in kana al mahallu alladhi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a julusihi lawin farada ka'an adrakahu fi thalisati rubaiyatin aw thaniyati maghribin wa illa lam yukabbir lil qiyami wa yarfa'u yadayhi taba'an li imamihi al-qa'imi min tashahhudil awwali wa in lam yakun mahalla tashahhudihi wa la yatawarraku fi ghairi tashahhudihil akhiri, dan bertakbir oleh makmum masbuk karena bangun. Kita tahu makmum masbuk adalah makmum yang ngutang rakaat. Pada saat makmum masbuk ini sudah melihat imamnya selesai dari sholatnya, maka makmum masbuk bangun untuk berdiri melanjutkan sisa rakaat yang belum dilakukannya. Bertakbir makmum masbuk untuk bangun ba'da salamaihi, sesudah kedua salam imamnya. Yang dimaksud bertakbir di sini bukan takbir intiqal, bukan takbir intiqal. Bukan takbir intiqal. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah kedua salam imam. Artinya, saat imam baru selesai dari salam yang pertama, maka masbuk belum boleh untuk bangun meneruskan sisa rakaatnya. Belum boleh. Kalau si imam baru selesai mengucap salam yang pertama, belum boleh. Karena kondisinya imam belum selesai, berarti belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ambil faham, ini bukan makmum masbuk tapi makmum muwafiq. Makmum muwafiq selesainya imam maka juga selesainya dia, itu makmum muwafiq. Tapi di situ ada kesunnahan bagi makmum muwafiq. Sunnahnya apa? Makmum muwafiq kalau mau menyudahi sholatnya dan hendak memberi salam yang pertama, itu kalau imamnya sudah selesai dari memberi salam yang kedua. Jadi imam salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, ini makmum muwafiq jangan memberi salam dulu, meskipun boleh. Tapi alangkah baiknya imam biar selesaiin dulu hayatnya. Imam selesaiin dulu kelakuan sholatnya, baru makmum. Jadi pas imam salam yang pertama, kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sudah dari salam yang keduanya, baru makmum muwafiq ngasih salam yang pertama. Nah, ini bukan masalah makmum muwafiq, tapi makmum masbuk yang bangun untuk bertakbir, dan takbirnya bukan intiqal di sini. Itu sesudah si imam memberi dua salam. In kana al-mahallul ladzi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a julusihi lawin farada. Apabila
posisi yang duduk si makmum masbuk bersama imam pada duduknya itu adalah tempat duduknya andai kata sendiri. Maksudnya mau diajulusihi tempat duduknya makmum masbuk adalah tasyahudnya makmum, tasyahudnya si makmum. Memang kebetulan makmum masbuk bertasyahudnya di tempat di mana dia duduk bersama imam pada saat imam mau menyudahi sholatnya. Contohnya, si makmum masbuk bermakmum dengan imam pada rakaat ketiga dari sholat yang jumlahnya 4 rakaat, misalnya sholat zuhur, sholat asar atau isya. Pada saat si imam rakaat yang ketiga, maka makmum di situ rakaat yang pertama. Karena ngikutnya di rakaat ketiga, berarti makmum posisinya rakaat pertama. Pada saat imam di rakaat keempat, diduduk tasyahud akhirnya si imam, berarti makmum masbuk di posisi rakaat yang kedua. Nah, pas di posisi di mana si makmum tasyahud awal bersama imamnya yang sedang bertasyahud akhir. Kemudian si imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai, karena posisi imam di tempat tasyahudnya, pas bangun dia takbir, Allahu Akbar. Angkat tangan atau enggak? Entah. Angkat tangan enggak ya nih? Kita lihat. Ini baru bicara bangunnya, jangan keburu nafsu. Ntar berabe nafsu. Innan nafsa la ammaratun. Iya benar. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kalau nafsu bicara yang gak baik-baik, nyuruhnya yang gak baik-baik. Itu contoh di rakaat ketiga pada sholat yang 4 rakaat. Ausaniyati maghribin, atau mengikut pada rakaat kedua sholat maghrib. Posisinya kondisinya sama seperti tadi. Wa illa lam yukabbir lil qiyami. Dan bila tidak, maka tidaklah bertakbir makmum masbuk untuk berdiri. Tuh bedanya. Kalau kondisinya bukan di tempat tasyahud awalnya makmum pada saat bersama imam bertasyahud akhir, bukan di posisi bertasyahud awalnya makmum, maka pada saat dia bangun tanpa dengan bertakbir, tapi wa yarfa'u yadayhi, dan mengikut oleh makmum masbuk, mengangkat makmum masbuk akan kedua tangannya, taba'an li imamihil qaimi min tasyahudil awwali, karena mengikut bagai imamnya yang bangun dari tasyahud awal. Suaranya jangan bertakbir, jadi takbirnya tidak terdengar. Tapi pada saat bangun dia mengangkat kedua tangannya, karena imamnya pada saat bangun bertasyahud awal sunnah mengangkat kedua tangan. Nah, si makmum masbuk mengikut di mengangkat kedua tangannya, tapi tidak bertakbir. Dan mengangkat kedua tangan bagi si makmum masbuk ketika ini, dalam hal ini adalah disunnahkan. Wa in lam yakun mahalla tasyahudihi, meskipun keberadaannya itu bukan di tempat bertasyahudnya si makmum masbuk.
Padahal kan kita tahu si makmum masbuk itu bukan berada di tempat tasyahudnya. Kayak misalnya di sholat yang jumlahnya 4 rakaat, dia ngikutnya di rakaat keempat, atau dia ngikuti di rakaat kedua, atau di sholat maghrib, berarti dia ngikuti di rakaat pertama. Nah itu makmum muafik di rakaat ketiga berarti, ya kan? Nah posisinya seperti itu. Si makmum masbuk bukan berada di tasyahud awal, jadi duduknya dia bukan duduk tasyahud awal, kan duduk ngikut. Jadi bedakan nih, si makmum masbuk kita lihat duduknya di duduk tasyahud awalnya dia atau bukan di duduk tasyahud. Kalau kondisi makmum masbuk duduknya di duduk tasyahud awalnya dia, sudah tadi diberikan gambaran, maka pada saat bangun di situ sunnah bertakbir. Jadi ibaratnya di depan tuh wa yukabbiru nadban masbukun lil qiyami ba'da salamaihi. Itu sunnah bertakbir saat imamnya selesai dari 2 salam. Ini kondisinya kalau makmum masbuk duduknya di duduk tasyahud awalnya dia. Sekarang kondisinya tidak berada di duduk tasyahud awal pada saat duduk bersama imam, maka dia bangun dengan tanpa bertakbir, tetapi dengan mengangkat kedua tangannya, dan hukum mengangkat kedua tangannya itu sunnah. Ya, kembali pada saat tadi mengucapkan takbir, kenapa tuh? Karena si makmum masbuk duduk berada di tasyahud awalnya. Kira-kira pada saat bangun juga sunnah nggak mengangkat kedua tangannya selain dia mengucapkan takbir? Kira-kira sunnah nggak tuh? Maka jawabannya sunnah. Jadi ada 2 yang dilakukan makmum masbuk ketika dia bangun dari duduk tasyahud awalnya, ya, menyelesaikan rakaat. Itu ada 2 yang disunahkan. Pertama dia mengucap takbir, yang kedua dengan mengangkat kedua tangan. Tetapi bagi yang makmum masbuk duduknya bukan di tasyahud awalnya dia, setelah imam selesai dari 2 salam bangun aja tapi ngangkat kedua tangannya. Itu aja bedanya. Wala yatawarraku fi ghairi tasyahhudihil akhir. Dan disunnahkan tidak duduk bertawarruk pada selain tasyahudnya dia yang akhir. Jadi si makmum masbuk duduk dengan duduk iftirash, sunnahnya tidak duduk bertawarruk, duduk tahiyat akhir. Kecuali nanti makmum masbuk sudah sampai di penghujung rakaatnya dan mau mengucap salam, maka duduknya baru duduk bertawarruk, yaitu duduk penghabisan. Baik, itu ya yang dimaksud. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi imam itu dijadikan memang kita untuk mengikutinya. Pada saat imam sunnah mengucapkan takbir pun turut kita juga sunnah mengucapkan takbir. Dalam hal ini takbir intiqal pada bahasan sebelumnya. Dan pada saat imam sunnah mengangkat kedua tangan pun kita sebagai makmum masbuk juga sunnah mengangkatkan kedua tangannya. Karena itu imamlah dijadikan untuk kita ikuti. Itu imam. Wa yusannu lahu an la yaquma illa ba'da taslimatayil imami. Dan disunahkan bagi makmum masbuk bahwa tidaklah berdiri makmum masbuk kecuali sesudah kedua salam imamnya. Sudah maklum. Wa haruma
muktun ba'da taslimataihi in lam yakun mahalla julusihi. Dan haram oleh berdiam sesudah kedua salamnya imam. Berdiam, haram berdiam sesudah kedua salamnya imam. Harusnya yang dia lakukan jangan berdiam, tapi bangun, lil qiyam. Ini dia nggak bangun, diam. Nah, diamnya di situ lebih dari ukuran 3 detik. Jadi jalsatul istirahah, fauqa jalsatul istirahah, ya sekitar lebih dari 3 detik atau lebih dari ukuran tumakninah lah. Diam ukuran melebihi dari ukuran jalsatul istirahah atau ukuran tumakninah. Itu hukumnya haram, padahal imamnya sudah selesai dari 2 salamnya. Keharamannya ini in lam yakun mahalla julusihi, apabila tidak berada si makmum masbuk pada tempat duduknya. Sudah kita bayang. Kalau kondisi si makmum berada di bukan tasyahud awalnya, nah, harusnya dia langsung bangun dan meneruskan rakaat sisanya. Tapi ini diam melebihi ukuran tumanina. Fata betulu sholatuhu bihi, maka batal oleh sholat makmum masbuk dengan sebab diem. Batal itu mah, padahal ketahuan bukan di tasyahud awal. In ta'ammada wa alima tahrimahu, apabila sengaja-ngaja makmum masbuk melakukannya dan mengetahui si makmum masbuk akan keharaman berdiam. Wala yaqumu qabla salamil imami, dan haram hukumnya di sini tidak berdiri si makmum masbuk sebelum salamnya imam. Hukumnya haram, juga bisa membatalkan membatalkan sholat. Jadi kalau mau bangun, mau buru-buru banget nih, andai kata mau buru-buru banget, imam udah salam yang pertama. Tapi kalau mau agak sabaran dikit, dapat sunnah, nunggu selesai imam salam yang kedua. Tapi kalau imam belum memberikan salam, tapi dia udah bangun, nah ini haram. Fa in ta'ammadahu bila niyati mufaraqatin batalat, maka apabila menyengaja-ngaja makmum masbuk berdiri sebelum imam salam dengan tanpa niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam, batal oleh sholatnya. Kayak begitu. Wal muradu mufaraqatu haddil qu'udi, dan adapun yang dimaksud adalah memisahkan diri dari batasan duduk. Itu yang dimaksud mufaraqah di situ, memisahkan diri dari batasan duduk. Fa in saha au jahila lam yuqtadda bi jami'i ma atabihi hatta yajlisa thumma yaquma ba'da salamil imami. Maka jika saha apa antar? Siapa? Gak masuk ya di sini. Maka jika lupa oleh makmum masbuk atau tidak mengetahui makmum masbuk, maka tidak dihitung makmum masbuk dengan semua apa yang dilakukannya. Sampai duduk si makmum masbuk, kemudian kembali bangun makmum masbuk sesudah salam imam. Ini kalau dirinci luar biasa ini. Segini aja nih dengan bagian-bagian tadi itu. Waduh. Ini memang luar biasa nih kita. Dengan kealiman dan kewaraannya pengarang, kita merasakan keberkahan dan rahasia keilmuannya beliau ini. Masya Allah. Allahumma anfa'na bihi bi barakati ulumi fid dunya wal akhirah. Wa mata alima walam yajlis batalat salatuhu,
dan kapan-kapan sadar oleh makmum masbuk, waduh udah bangun nih, kapan imam belum salah, kemudian tidak duduk bersama imam, maka batal oleh sholat.